Halo, selamat malam. Erwin sini. Eh, Malam ini aku mau ngomongin lagi tentang viewers yang apa ya? eh, DM IG di aku tentang masalahnya dia. Jadi aku lupa kemarin atau 2 hari yang lalu ada salah satu viewers di sini yang DM IG ku. Dia bilang kalau dia mau tanya sih sebenarnya, tanya gimana caranya ngisi game atmosfer gitu. Terus habis itu aku bilang pakai aja tinfoil, ada kok di apa namanya di videoku gitu, bilang gitu. Terus dia bilang aku kok nggak bisa ya, aku awam banget, dibilang gitu. Aku terus tanya posisinya di mana gitu, posisimu di mana sekarang. Ternyata dia di Jakarta. Oh, aku bilang oh lah gampang kalau di Jakarta mah tinggal download sendiri. Maksudnya aku soalnya punya stigma kalau di Jakarta internet udah murah gitu kan, udah gampang dan udah murah gitu. Jadi ya udah download sendiri daripada beli isi game ke orang-orang yang jual jasa isi game gitu. Nah, terus aku tanya, "Ini gimana ya?" Terus dia ngasih ini ngasih screenshot bagian sistem update-nya di settingan paling bawah. Ternyata mesin dia itu bukan atmosfer, melainkan adalah Reing. Jadi ceritanya gini, aduh mana ya, aku itu udah bilang mau nge-up cerita ini ke YouTube ya, cuma dia bilang kalau bisa tolong disensor. Jadi ya udahlah, aku akhirnya mutusin untuk ya udah sekalian nggak usah tak masukin, jadi aku cuma cerita aja. Jadi terus aku tanya-tanya, loh ini tuh bukan atmosfer, ini tuh Reing. Dia emang satu developer ya, maksudnya si Hikit ini emang bikin dua, Reing sama si atmosfer. Jadi Reing ini emang gimana ya ngomongnya, Reing itu lebih ke wibunya lah. Jadi banyak elemen-elemen anime itu yang ditempel di interface-nya si Reing gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau di Atmos itu lebih ke universal. Jadi dia cuma warnanya biru kayak semesta gitu. Nah, aku bilang ini kamu ketipu sih ini. Aku bilang kamu beli ngomongnya si sellernya itu bilang kalau ini tuh Atmos, ternyata ini tuh Reing gitu. Yang mana Reing sendiri itu udah nggak di support kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia itu udah nggak di support, karena tolong aku dibenerin kalau aku salah, tapi setauku dia tuh udah nggak di support sama Atmos sama Hikit. Jadi yang masih diupdate itu cuma Atmos. Jadi sampai per hari ini setauku ya, tolong kalau salah aku diberitahu, yang selalu update adalah hanya Atmos. SSOS sudah tumbang juga. Dan dia itu ngebeli, aku terus tanya, dia itu tuh ngebeli di harga 5,6 juta. Aku bilang gila ya, kamu itu nggak cuma zong tapi kamu juga ditipu gitu. Terus aku tanya, mana bisa minta SS-nya nggak, tokonya yang siapa gitu, tokonya siapa. Ternyata tokonya itu toko gede, jadi badge-nya itu udah gold 3 sampean. Terus aku bilang udah minta retur aja, tapi posisinya di sini tuh si orang yang nge-DM aku ini udah di klik ACC konfirmasi terima barang sebenarnya. Tapi kalau di Tokopedia itu kita masih tetap bisa klaim apapun itu ya, meskipun udah terima barang. Cuma ya emang persentase untuk ditanggapi sama si sellernya itu otomatis lebih kecil. Kenapa? Karena uangnya udah diterima sama si sellernya gitu. Jadi kita itu jadi 50-50, 50-50 bakal direspon sama si seller, atau 50 lagi ya nggak digubris sama sekali gitu. Tapi ternyata sellernya seller gede, otomatis nggak mungkin mereka mau ngerusak reputasinya hanya untuk 5,6 juta gitu. Aku bilang udah retur aja, udah sekalian, nggak usah minta jangan retur, refund aja. Soalnya ini
yang pertama kamu udah ditipu, yang kedua ini harga kemahalan, aku bilang gitu. Nah, setelah itu terus oke bang, apa dia tuh kayaknya takut ya dari cara dia apa nge-reply DM ku itu, dia tuh kayaknya takut kalau dia itu speak up itu dia bakal dalam tanda kutip ditindas sama si sellernya gitu. Aku bilang udah nggak usah takut gitu. Di sini tuh yang kamu nggak salah, aku bilang gitu kan. Ternyata sampai terus tengah hari dia ngasih kabar kalau si sellernya itu datang ke rumah dia untuk ngeinstalin Atmosphere, jadi diganti OS-nya gitu. Ya udah, maksudnya sebenarnya aku kan minta berharapnya dia tuh mending ambil dari seller lain yang harganya tuh lebih affordable. Sampel aja, contohnya aja, aku pribadi itu ngejual CFW Atmos plus dongle itu cuma mentok itu di 4,6 juta gitu. Aku ngejual Atmos itu selalu hanya ada di 4,6 juta. Itu udah sama dongle-nya 128 GB. Terus kalau misalnya ada yang mau beli tablet only kayak gini itu tuh aku cuma ngejual ya di 3,3 lah, di 128 GB. Oke, aku itu emang seller gitu ya. Aku nggak menampilkan itu. Aku juga as a seller, aku juga nyari apa ya, cuan juga. Tapi nggak semaruk kayak ya aku nggak apa ya, kayak toko-toko besar itu. Aku juga heran. Cuma aku bisa relate mereka itu ngasih harga yang tinggi itu karena dia juga punya karyawan, dia juga harus sewa toko, dia harus bayar bill yang bermacam-macam, internet kayak apa, listrik, air dan lain-lain, ruko mungkin gitu. Jadi aku juga di satu sisi juga sadar kalau oh ya mungkin aku juga nggak bisa nyalain mereka ketika mereka ngasih harga tinggi gitu. Cuma aku itu selalu aku tuh ngebikin ini tuh untuk nyari teman juga, nyari teman. Aku nggak cuma nyari uang gitu, aku juga pengen lebih banyak orang yang nyoba juga Nintendo. Maksudnya dengan lebih banyak orang yang make, otomatis industri ini juga akan lebih berkembang kan gitu. Jadi aku juga punya temen ngobrol yang lebih banyak lagi gitu. Jadi nggak sekedar masalah uang gitu loh. Tapi yang aku nggak bisa nyalahin juga gitu. Jadi ya udah gitu, aku bilang oh ya udahlah, syukur kalau udah dibenerin gitu, bilang gitu. Terus dia tanya gimana cara ngedownloadnya, gimana cara download lewatin foil. Soalnya di awal dia bilang kalau ketika dia tanya ke sellernya itu gimana ini cara downloadnya, si sellernya itu malah marah-marah, terus bilang kalau suruh ke mana, ke tukang isi game aja, dia bilang gitu. Maksudnya ini after salesnya buruk banget gitu ya. Kenapa nggak diarahkan ke, maksudnya biar kenapa nggak dikasih tinfoil gitu, kenapa nggak diinstalin tinfoil sekalian gitu, kenapa harus isi game di orang lain lagi, harus bayar apa babi bu lagi gitu, kenapa gitu. Cuma aku kan nggak tahu, maksudnya tiap seller beda-beda. Aku cuma mengeneralisir karena aku juga as a seller gitu. Jadi aku ya sangat menyayangkan hal-hal kayak gitu, karena pada dasarnya aku juga orangnya anak komunitas yang juga pemakai gitu, yang juga users juga gitu loh. Jadi aku agak miris ketika melihat ada orang yang beli ternyata digituin, itu aja sih sebenarnya. Akhirnya beres. Cuma aku mau ngasih satu saran aja, kalau misalnya kalian punya teman yang mau beli Nintendo gitu, apalagi yang ya mungkin nggak cuma Nintendo, apapun barangnya, at least kalian itu research dulu. At least kalian kita itu ada di zaman dimana
kita tuh udah nggak harus pakai otak kita banyak-banyak gitu loh. Kita itu udah dimanjakan dengan berbagai teknologi yang bahkan kemajuannya itu udah melebihi batas otak kita itu berkembang gitu. Jadi otak kita mungkin masih belum cukup berkembang untuk teknologi yang sekarang udah berkembang gitu. Jadi come on man. Makanya ada meme smartphone stupid people mungkin ya. Karena orangnya itu nggak se-smart phone-nya gitu. Udah, thank you udah mau dengerin tengah malam. Obrolan malam ini. Thank you, dadah.